Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika tayyibin wa sahabatikal ghurril akramin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan belajar dari beberapa ayat surah Al-Kahfi yang mengisahkan kepada kita semua pelajaran yang Allah ajarkan kepada kita melalui kisah perjalanan dan dialog antara Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan seorang hamba yang Allah anugerahkan ilmu yang Allah tidak ajarkan kepada Musa. Karena Allah tidak jadikan setiap orang menguasai dan mengetahui segala sesuatu. Allah membagi-bagikan ilmunya kepada sesama manusia agar bekerja sama. Ada yang menguasai bidang teknologi, ada yang menguasai bidang pertanian, ada yang menguasai astronomi, ada yang menguasai geologi, ada juga yang Allah ajarkan pengetahuan-pengetahuan dari ayat-ayat dan petunjuk kitabnya. Allah bagi-bagikan semuanya di antara manusia agar manusia bekerja sama. Yang punya kelebihan menutupi kekurangan saudaranya. Dan masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang Allah ajarkan kepada hamba yang saleh, yang Allah tidak sebutkan namanya, tapi di tengah-tengah masyarakat dikenal dengan nama Hibir. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia seorang nabi. Jawabannya beliau bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul. Karena kalau apa yang beliau lakukan syariat, berarti apa? Dapat diikuti. Tapi yang beliau sampaikan bukan sebuah syariat, tapi Allah menyingkap rahasia gaib dan hikmah-hikmah di balik peristiwa agar menjadi pelajaran buat Musa, begitu juga buat kita semua. Banyak yang tidak kita sukai, di balik semua itu terdapat hikmah. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, mari bersama-sama kita buka dengan surah yang Allah jadikan sebagai pembuka kitab sucinya, yang berisikan puja-puji kepada Allah, penyerahan diri, memohon petunjuk. Ini merupakan pembukaan yang paling indah. Mari bersama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah dan anak-anak kita semua, latar belakang dari cerita ini tidak Allah terangkan dalam Al-Quran, tapi dapat kita fahami melalui kesimpulan cerita tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pendidikan kepada Nabi Allah Musa untuk menerangkan kepadanya banyak hal yang tidak diketahui. Walaupun dia seorang nabi, seorang rasul dan mulia, dikenal juga sebagai ulul azmi minar rusul, nabi yang memiliki azam dan tekad yang besar. Artinya merupakan nabi dan rasul yang terkemuka. Tapi bukan berarti dia mengetahui segala-galanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Oleh karena itu Nabi sendiri diperintahkan Allah untuk mengumumkan, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu." Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak amalan-amalan soleh dan kebajikan. Rasul tidak mengetahui kapan datang panggilan Allah kecuali dengan pemberitahuan Allah. Dia tidak mengetahui secara mandiri. Dan seandainya Rasulullah mengetahui apa yang gaib, tidak mungkin dia terkena hal-hal yang buruk. Artinya ini perintah dari Allah agar Rasulullah mengumumkan di tengah-tengah manusia bahwa la ya'lamul ghaiba illallah, yang mengetahui yang gaib adalah Allah. Kalau ada berita-berita yang disampaikan Rasulullah berkaitan dengan yang gaib, itu merupakan pengajaran, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah berita-berita gaib yang kami sampaikan kepadamu. Jadi Nabi bukan seorang tukang ramal, dan kebanyakan tukang ramal berdusta. Walaupun terkadang mengenai sasaran, tapi dasarnya bukan ilmu dan kebenaran, dasarnya adalah menduga-duga dan bekerja sama dengan syaitan. Nah, kita masuk pada pokok pembicaraan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pendidikan kepada Nabi Allah Musa. Ada riwayat Bani Israel bertanya kepada Musa, adakah yang lebih tahu dari engkau? Musa kan sebagai seorang rasul yang menerima risalah dari Allah. Dia mengatakan tidak. Sejauh mana kebenarannya karena bukan dalam Quran, tapi bisa juga menjadi muqaddimah yang menyebabkan Musa ditunjukkan Allah ada seorang hamba yang mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Musa orang yang gemar menuntut ilmu. Dia tidak malu-malu minta kepada Allah, Allah tunjukkan siapa orang tersebut. Jadi Musa tidak punya kesombongan dan bangga diri, tapi dia minta pada Allah untuk menunjukkan orang tersebut agar dia dapat belajar daripadanya. Allah berfirman dalam suratul Kahfi, "Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Nabi Allah Musa berkata kepada Fata di sini bisa saja pelayannya, karena al-Fata di sini bisa orang yang melayaninya, bisa juga merupakan sahabatnya, tapi tidak menunjukkan bahwa itu putranya. Dia berkata kepada pria yang mendampingi dirinya, bahwa saya akan menempuh perjalanan hingga saya tiba di tempat pertemuan dua lautan, atau saya akan melanjutkan perjalanan saya selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan apa?
menunjukkan Nabi Musa ini bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika Nabi Allah Musa berjalan bersama temannya ini, ya, rupanya tiba di pertemuan dua lautan, mereka tidak sadar. Tahu-tahu ikan yang sudah dimasak, yang terdapat dalam bekal makanan yang dibawa, melompat dari tempat makanannya, menyelinap masuk kembali ke lautan. Rupanya ini tanda yang Allah berikan kepada Musa. Kamu menyaksikan ikan, ya, yang kamu bawa untuk apa? Untuk bekalmu menyelinap keluar, pertanda kamu telah menemukan tempat tersebut. Tapi si pelayan lupa, Nabi Allah Musa juga tidak memperhatikan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, si ikan menyelinap masuk ke dalam lautan. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ketika dua-duanya sudah berjalan melintas, Nabi Allah Musa mengatakan, coba bawakan bekal kita. Kami sudah apa? Sudah merasa letih, ya, dan juga merasakan lapar dari perjalanan panjang kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut. Wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkura. Wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba. Sang teman berkata, apa kamu ingat suatu kita sedang berteduh di atas sebuah batu, tahu-tahu apa? Saya menjumpai ikan yang kita bawa sebagai bekal, ya, ternyata dengan penuh keajaiban menyelinap menuju ke lautan. Dan saya ternyata tidak dibuat lupa kecuali oleh syaitan. Syaitan yang membuat dia lupa untuk mengingatkan kepada Nabi Allah Musa. Begitu diingatkan oleh Musa tentang makanannya, baru dia teringat. Nabi Musa mengatakan, dzalika ma kunna nabghi. Itu justru yang sedang kami cari. Pertanda yang datang dari Allah. Fartadda ala atharihi ma qasasa, kembali dia apa? Menempuh perjalanan, ya, yang sebelumnya. Jadi mengikuti jejak sebelumnya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ketika tiba di tempat ikan tersebut menyelinap, dia menjumpai seorang hamba sederhana, bukan orang yang berlebihan. Fawajada abdan min ibadina, menjumpai seorang hamba dari hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, kami anugerahkan baginya rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan dari sisi kami, ya, ilmu yang dinamakan ilmu laduni. Ladun itu, ilmu ladun diambil dari kata tadi. Ada yang sifatnya kasbi, ilmu yang dari hasil usaha, ada juga ilmu laduni, bisa saja dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan coba. Kucing kalau sedang sakit, apa yang dilakukan? Kalau dia sedang sakit, biasanya dia mencari daun-daunan, ya. Daun-daunan, ya, yang mengandung obat. Ilham dari Allah, bukan karena dia belajar obat-obatan. Langsung, ya, dia jilatin, dia gosok-gosok, subhanallah tidak lama kemudian sembuh. Ada namanya bayam kucing yang liar tuh. Kalau kita cabut, kita berikan sama kucing, sampai akar-akarnya dijilatin sama dia. Itu namanya ilham dari Allah. Allah juga memberikan ilham kepada burung untuk belajar bagaimana membuat rumahnya. Nah, bayi juga mendapatkan ilham dari Allah. Pernah nggak bayi belajar cara keluar dari rahim ibunya? Pernah nggak? Atau mengenal susu ibunya? Tidak pernah. Itu masuk dalam kategori ilmu laduni. Min ladun nillahi tabaraka wa ta'ala, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kami anugerahkan rahmat baginya dan kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Maka sering saya dalam doa, Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Kita juga pengen dapat rahmat dari Allah dan ilmu dari sisi Allah yang bermanfaat buat kita semuanya. Begitu Nabi Allah Musa bertemu, dia tidak malu-malu untuk menuntut ilmu. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydan. Bisa enggak saya ikut kamu belajar dari apa yang Allah ajarkan kepada kamu? Lihat, Nabi ulul azmi minar rusul tidak bersikap sombong. Nabi kita diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkan pengetahuan bagiku. Kita semua ini orang yang butuh ilmu, tapi yang bermanfaat, yang tidak bikin sombong, tidak bikin bangga diri, tapi semakin berilmu, semakin merendah dan tawadhu. Jadi kisah ini penuh dengan hikmah. Lalu hamba tersebut berkata kepada Nabi Allah Musa, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sekali-kali kamu tidak akan mampu bersabar berjalan bersama saya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa bersabar dalam urusan yang kamu tidak kuasai? Saya mau tanya, kalau seorang ahli fisika matematik, ahli fisika matematik disuruh mencukur rambut atau bertani, berat nggak buat dia? Dia nggak kuasai ilmunya. Seorang petani juga, kalau mau jadi seorang ahli biologi, ya, yang kondisi dia belajar bertani, bekerja selama hidupnya, suruh masuk di laboratorium biologi, dia nggak kuasai ilmunya. Betul nggak? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah bagi-bagikan bagi manusia ini ma'isyahnya. Begitu juga ilmunya. Jadi hamba ini berkata pada Musa, kamu seorang nabi rasul yang dianugerahkan Allah ilmu, tapi dalam hal ini kamu tidak bisa bersabar bersama saya. Bagaimana kamu akan bersabar dalam satu urusan yang kamu tidak kuasai? Nabi Allah Musa juga tidak berani memastikan. Dia berkata, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Dia mengatakan, kamu akan menjumpai aku insyaallah. Dia enggak pastikan akan dapat bersabar bersama kamu, dan saya tidak akan menentang perintah kamu. Wala a'si laka amra. Ini ketawaduan Nabi Allah Musa luar biasa betul-betul. Iblis diperintahkan sujud kepada Adam, dia menolak. Lalu dia mengatakan, saya lebih baik daripadanya, kamu ciptakan saya dari api, kamu ciptakan dia dari tanah. Dia akui bahwa dia diciptakan Allah, padahal kalau dia sujud mentaati perintah Allah, Allah akan muliakan dirinya. Oleh karena itu hati-hati dari penyakit sombong sama dengki. Sombong sama dengki. Yang dengki sama dengan iblis, yang sombong juga sama dengan iblis. Akhirnya beliau berkata kepada Musa, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Baik, syaratnya kalau kamu ikuti saya, jangan kamu bertanya kepada saya tentang sesuatu yang saya lakukan sampai saya yang menerangkan kepada kamu. Nabi Allah Musa sepakat. Fantalaqa. Maka dua orang ini berangkat, Nabi Allah Musa dan guru yang akan mengajarkan ilmu padanya. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Begitu mereka numpang naik perahu, sudah enggak bayar, ya. Naik perahu, ketika berjalan tidak lama kemudian hamba yang soleh ini membolongi perahunya. Nah, Nabi Allah Musa sebagai seorang nabi rasul yang membawa syariat, dia lihat perbuatannya salah. Betul enggak? Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apa kamu akan lubangi perahu tersebut untuk membuat akhirnya
orang yang menumpangnya tenggelam. Sungguh kamu telah melakukan satu hal yang amat aneh. Amrun perkara, kalau imro dengan kasrah di sini menunjukkan apa? Perkara yang ganjil, yang aneh. Ini belum terlalu keras ingkarnya, karena persyaratan tadi kan. Hamba ini langsung mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah saya sudah bilang kamu enggak bakal bisa bersabar bersama saya. Akhirnya Nabi Allah Musa langsung mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Jangan kamu hukum saya disebabkan karena saya lupa. Dan jangan kamu bebani saya. Jangan bebani saya apa? Dengan satu perkara yang berat. Artinya jangan terlalu menekan saya, mohon berikan maaf buat saya. Diterima. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Lebih dahsyat lagi. Berjalan dua orang ini, tahu-tahu ketemu anak kecil. Enggak kenal sebelumnya. Hamba ini langsung menghampiri dan membunuhnya. Nabi Allah Musa enggak terima, memang patut untuk ditolak. Qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra, bukan imra lagi, nukra. Apa patut kamu membunuh seorang yang masih suci bersih ya, tanpa dasar kesalahan yang dilakukan orang tersebut? Sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang benar-benar mungkar. Dijawab oleh si hamba, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya sudah bilang sama kamu, kamu enggak bakal mungkin bisa bersabar bersama saya. Nabi Musa begitu mendengarkan teguran tersebut, perhatikan ucapan berikutnya. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min laduni udhra. Dia mulai tahu diri. Kalau sampai saya bertanya lagi kepada kamu satu kali, kamu nggak usah ajak saya lagi udah. Kamu sudah memberikan alasan dan uzur yang kuat. Karena ini aja udah apa? Udah merupakan hal yang berat. Kalau terus-terusan berjalan, dia bisa dibuat hilang akal sehatnya. Jadi kalau saya melakukan kesalahan lagi bertanya, ya, maka kamu tidak perlu menemani saya. Kamu telah berikan alasan yang cukup buat saya. Juga dia ingin tahu apa jawabannya. Kalau seandainya Allah tidak perintahkan dia belajar dari orang tersebut, Musa pasti sudah jatuhkan hukuman buat orang tersebut. Tapi karena ada pemberitahuan dari Allah. Fantalaqa, dua-duanya melanjutkan perjalanan. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Dua-duanya melanjutkan perjalanan, tiba di satu kampung. Ketika dia masuk di kampung, perjalanan yang cukup jauh, datang kepada salah seorang dari mereka, rumah yang dianggap mampu, minta agar mereka menjamu mereka sebagai orang-orang perantauan Ibnu Sabil. Ternyata penduduk kampung ini culas, pelit. Fa'abau an yudayyifuhuma. Mereka menolak untuk menjamu keduanya. Lagi capek, lagi lapar, lagi haus, tahu-tahu menjumpai dinding rumah yang hampir roboh. Fawajada fiha jidara yuridu an yanqadha. Dia jumpai sebuah dinding yang sudah hampir runtuh. Tahu-tahu tanpa diperintah, tanpa diminta, dia perbaikin dinding tersebut. Tanpa diminta. Nabi Musa lagi lapar, lagi haus. Dia menjumpai orang ini mengerjakan urusan yang tidak masuk di akal. Qala lattakhadta alaihi ajra. Law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau kamu mau kan kamu bisa kerja untuk mendapatkan upah buat kita makan. Di sini dia mengatakan, qala hadza firaqu baini wa baini. Inilah saat perpisahan antara saya sama kamu. Tiap dia melakukan pekerjaan, Nabi Musa langsung menolak. Hadza firaqu baini wa bainika sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan beritahukan pada kamu takwil
dari peristiwa yang kamu hadapi dan kamu tidak mampu bersabar. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kamu tahu rahasia di balik perbuatan saya membolongi perahu tersebut. Perahu ini milik orang-orang miskin, nelayan-nelayan miskin. Saya sengaja membolongi perahu ini karena apa? Di tengah-tengah jalan nanti ada penguasa yang akan merampas setiap perahu yang sehat dan tidak cacat. Kalau ada perahu yang baik, diambil alih, dikuasai oleh dia. Tapi sewaktu perahu tersebut cacat dan bolong, maka penguasa tersebut akan membiarkannya melintas. Saya lakukan hal ini untuk menyelamatkan si nelayan dan hartanya. Nah, dari pelajaran ini Allah ingin melalui musibah yang menimpa seseorang menunjukkan kepada kita di balik musibah ada hikmah yang kamu tidak tahu. Coba saya mau tanya, kalau seandainya si nelayan jalan nabrak karang, rusak perahunya, mengherankan enggak? Tidak, tapi karena datangnya dari orang, Allah pindahkan sebab kerusakan dari sebab alami melalui sebab manusia. Ini yang menimbulkan pertanyaan, kenapa kamu ujuk-ujuk merusak perahu? Udah numpang, nggak bayar, merusak perahu orang. Betul enggak? Nah, Allah pindahkan sebab terjadinya bolongnya perahu tersebut melalui tangan hamba tersebut. Padahal bisa saja melalui bencana alam. Dengan bencana ini, si nelayan kalau dia bersabar, dia tahu ternyata di balik ini terdapat musibah yang besar. Saya punya teman jatuh cinta pada seorang wanita. Wanitanya baik-baik, ya, rapih, berilmu juga. Saya punya teman belajar di luar negeri bertahun-tahun, setiap tahun dia kerja di satu negara, mengumpulkan uang untuk persiapan bekal perkawinan. Ketika dia sudah mengakhiri masa sekolahnya, dia sudah siap bawa-bawaannya setiap tahun dikumpulkan. Dengar kabar dari perempuan tersebut bahwa saya putuskan untuk menikah dengan pria yang lain. Bagaimana perasaannya? Perasaannya hancur dan betul-betul dia merasakan pukulan yang berat. Saya bilang, ya akhi, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ternyata betul, berjalan bersama perjalanan waktu, pemuda ini Allah kasih dapat wanita yang baik, yang sabar, yang salihah. Sedangkan wanita yang tadinya mau dinikahi ternyata punya watak yang keras, yang luar biasa. Oleh karena itu jangan kita melihat musibah seperti melihat buku dari sampulnya. Ada hikmah-hikmah di balik cobaan. Tadinya usaha kita lancar, mudah, tahu-tahu mengalami musibah. Ternyata di balik musibah ini Allah ingin menunjukkan kita jalan yang lebih baik, menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya yang akan datang di hari akhir. Karena manusia kalau enggak diingatkan oleh Allah lupa. Asyik berjalan. Ustadz juga begitu, kalau nggak dapat cobaan, dia lupa diri, dia merasa dirinya manusia super. Begitu cobaan demi cobaan menerpa dirinya, dia menyadari betul-betul tanpa Allah, dengan ilmu, dengan apa yang dimiliki, dia bukan apa-apa. Oleh karena itu kenapa kita selalu mengawali pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, berjalan dengan tawakal kepada Allah, ditutup dengan Alhamdulillah huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Jadi buat anak-anak perhatikan, apa yang dilakukan hamba tersebut bukan perbuatan yang merugikan, tapi untuk menyelamatkan hikmah di balik cobaan. Nah yang kedua, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain. Adapun anak tersebut, bapaknya ini orang yang beriman, yang taat pada Allah. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Perhatikan,
fakhashina, kami khawatir dan takut kalau anak ini besar ya, akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam keingkaran, kekafiran karena sayang anak, cinta pada anak, anaknya akan tumbuh berkembang dalam suasana yang tidak baik, akhirnya banyak bapak-bapak yang soleh terjerumus karena ngikutin anak. Maka hamba yang soleh bukan dengan kemauannya, karena pada akhir cerita ini dzalika ta'wilu ma lam qala hadza rahmatun min rabbi wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabr. Ini saya lakukan semua ini bukan dengan perintah saya, kemauan saya, tapi dengan bimbingan petunjuk dari Allah. Itulah takwil yang kamu tidak ketahui. Jadi ketika saya membunuh anak ini yang masih suci, menyelamatkan ini anak, tidak tumbuh dalam kejahatan. Lalu Allah berkenan untuk menggantikan si bapak dengan anak yang lebih baik lagi. Kira-kira mana yang lebih baik? Dibiarkan ini anak tumbuh sehat, atau menjadi bencana buat orang tuanya bisa ingkar, terjerumus dalam kekafiran, atau Allah ambil ini anak, diselamatkan si anak belum berdosa. Allah gantikan si bapak dengan anak yang lain. Jadi hikmah di balik wafatnya anak tersebut untuk menyelamatkan si ayah, menyelamatkan juga si anak. Kalau seandainya ini anak mati jatuh dari pohon, kira-kira biasa nggak? Dari pohon jatuh, ya, atau katakan diterkam oleh seekor serigala, nggak ada persoalan. Tapi begitu sebab kematian dipindahkan kepada apa? Hamba tersebut, ini yang menimbulkan protes. Nah, Allah sengaja pindahkan untuk memberikan pelajaran kepada Musa agar dia jangan bergegas-gegas melihat sesuatu dari luar. Di balik semua ini ada hikmat dan pelajaran. Nah, kita semua kalau menghadapi cobaan, jangan langsung kita mengambil kesimpulan. Oleh karena itu ketika Ummu Salamah suaminya meninggal dunia, Abu Salamah, Rasulullah datang kepadanya mengajarkan doa melalui orang, tidak berjumpa karena masih indah kan, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran pada musibahku ini dan gantikan aku dengan yang lebih baik. Ummu Salamah bilang, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah ya Rasulullah? Hijrah bersama-sama ke Habasyah, beriman pada Allah. Rasulullah katakan, berdoa saja kepada Allah. Subhanallah. Setelah dia habis iddahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melamar Ummu Salamah. Dia mengatakan, saya masih belum bisa lupa kepada Abu Salamah. Datang juga Sayyidina Umar melamar, ditolak. Subhanallah, tahu-tahu siapa? Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Dia mengatakan, siapa yang lebih baik dari kamu ya Rasulullah? Tapi saya ini seorang wanita yang pencemburu. Saya takut tidak dapat menjadi istri yang baik di tengah-tengah istrimu. Apa jawaban Rasul? Saya akan berdoa kepada Allah untuk meredakan cemburu kamu. Menikah dengan Rasul, Ummu Salamah menjadi apa? Salah satu istri terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam musibah ini, kalau kita kena musibah, berdoa, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran pada musibahku ini, kemudian gantikan aku dengan yang lebih baik lagi. Yang hilang bisa Allah gantikan, tapi kalau akhirat hilang, kita mati dalam keadaan tidak beriman, su'ul khatimah, apa jadinya? Jadi ada hiburan. Nah, kita sabar sedikit ya, biar selesai ceritanya. Nah, yang terakhir, ya. Wa ammal jidar, adapun dinding rumah yang kamu lihat saya perbaiki, menurut kamu sia-sia. Fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Adapun dinding rumah yang saya perbaiki itu, ketahuilah, dinding ini dan sisa-sisa rumah milik dua anak-anak yang berdiam di kota.
Di bawahnya terdapat harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan bapaknya seorang yang soleh, menitipkan harta ini kepada Allah untuk disampaikan pada anaknya. Maka Allah jaga itu harta sampai anaknya tumbuh dewasa agar mereka dapat mengambil harta tersebut. Bayangin, disebabkan karena bapak yang soleh, Allah jaga anak hartanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala kerahkan Nabi Musa dan hamba yang soleh untuk memperbaiki dinding rumahnya. Artinya apa? Bahwa bapak yang soleh, ya, yang memiliki harta juga yang soleh, Allah jaga hartanya termasuk anaknya. Artinya walaupun sudah meninggal dunia, hartanya dijaga oleh Allah. Begitu juga anak-anak yang soleh bisa bermanfaat buat orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Sampai Allah bilang apa? Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, disusul sama anak-anaknya dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walaupun derajatnya berbeda, kami satukan mereka bersama-sama. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tanpa mengurangi amal yang lebih tinggi. Kalau sekolah kan tidak, ada angka 9, 8, 7, digabungin ambil angka rata-rata, umpamanya 7,5. Kalau Allah tidak. Yang lebih tinggi itu menjadi standar, yang di bawah diangkat semua dengan syarat mereka semua beriman. Supaya mereka bisa bahagia, bapak, ibu, suami, istri, anak-anak. Oleh karena itu, doakan orang tua kita selalu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang yang beriman juga, Rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladziina sabaquna bil iman. Kemudian doakan juga anak-anak kita agar menjadi anak yang saleh. Jadi kesimpulan dari pelajaran di sini sebetulnya, di balik cobaan-cobaan yang menerpa kita terdapat hikmah. Maka mohon pada Allah untuk memberikan ganjaran pada cobaan yang dihadapi, tidak membuat dia frustasi, dan Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Nah, banyak cobaan-cobaan saya rasakan hadapi dalam hidup ini. Kita lagi mau sesuatu, lagi berharap, ternyata kita kecewa, tidak berhasil. Tahu-tahu Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Ada kejadian orang mau berangkat ke luar negeri. Kebetulan terjadi macet lalu lintas. Akhirnya sampai di airport, pesawat sudah terbang. Tahu-tahu berita sampai kepadanya beberapa lama kemudian, pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Yang tadinya marah-marah gara-gara macet, marah-marah sama supir, mulutnya mengeluarkan kata-kata yang gak bagus, begitu dengar beritanya dibilang apa? Alhamdulillah. Makanya jangan suka buru-buru apa? Marah. Nah, anak-anak biasakan dari sekarang untuk selalu menerima cobaan dari Allah, lalu berjuang yang lebih baik dan mohon ampun atas kesalahan kita. Demikianlah para jamaah sekalian, kajian kita pada malam hari ini atas dasar prakarsa dari Veto yang minta. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, karena ini berkaitan dengan kisah-kisah Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.